Namaku Raka. Aku berusia 22 tahun. Setiap hari, hidupku dimulai sebelum matahari benar-benar muncul di langit. Bukan karena aku rajin, lebih karena aku tak punya pilihan lain. Di rumah kecil di pinggiran kota ini, aku tinggal berdua dengan ibu. Beliau sedang sakit. Stroke yang menyerangnya setahun lalu membuat separuh tubuhnya sulit digerakkan. Sejak itu, aku belajar banyak tentang kesabaran dan tentang cinta yang tidak selalu mudah dijalani. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan sederhana, bubur hangat untuk ibu, roti dan kopi hitam untukku. Setelah membantu ibu makan dan minum obat, aku bergegas ke kampus. Tas berat di punggung bukan hanya berisi buku, tapi juga rasa khawatir apakah ibu baik-baik saja di rumah saat aku pergi. Aku selalu memastikan ada tetangga yang bisa menengoknya sesekali, tapi tetap saja, hatiku jarang tenang. Di kampus, aku berusaha terlihat seperti mahasiswa lain. Tersenyum saat bercanda dengan teman, menulis catatan dengan tekun, dan pura-pura tidak mengantuk meski mataku terasa berat. Kadang aku mendengar orang berkata, Raka itu rajin banget, pasti hidupnya teratur. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Mereka tidak tahu bahwa aku tidur hanya 4 jam semalam. Bahwa aku bekerja di sebuah toko serba ada sampai hampir tengah malam. Dimas, sahabatku sejak semester pertama, satu-satunya orang yang tahu semuanya. Ia sering menepuk bahuku dan berkata, kau ini hebat, Rak. Kalau aku di posisimu, mungkin sudah menyerah sejak lama. Aku tertawa kecil menanggapi ucapannya. Tapi dalam hati aku berpikir, aku bukan hebat. Aku hanya tidak punya pilihan lain selain terus berjalan. Sore hari, setelah kuliah, aku langsung berangkat kerja. Menyusun barang di rak, melayani pembeli, menghitung stok, semua kulakukan tanpa banyak berpikir. Kadang tubuhku terasa seperti mesin. Tapi setiap kali bayangan wajah ibu muncul di pikiranku, semangat itu muncul lagi. Raka, suara ibu yang lembut masih terngiang dalam kepalaku. Kamu jangan terlalu capek, nak. Ibu kasihan lihat kamu kerja terus. Aku hanya bisa menjawab dengan senyum setiap kali beliau berkata begitu. Aku tahu ibu merasa bersalah. Tapi bagiku, merawatnya bukan beban. Dialah alasan aku bertahan sejauh ini. Malam hari, ketika aku pulang, ibu biasanya sudah tertidur. Aku duduk di kursi dekat tempat tidurnya, memperhatikan napasnya yang pelan dan teratur. Ada kedamaian di sana, meskipun di luar hujan, meskipun di pikiranku masih berserakan kekhawatiran tentang tugas kuliah yang belum selesai. Aku sering berbicara sendiri dalam hati, seperti menenangkan diri sendiri. Semua ini sementara. Aku harus kuat. Untuk ibu, kadang aku berpikir, bagaimana hidupku seandainya ayah masih ada. Tapi aku segera menghapus pertanyaan itu dari benakku. Hidupku sekarang bukan tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang masih bisa kujaga. Dan yang tersisa untuk kujaga hanyalah ibu. Pagi berikutnya, seperti biasa, aku kembali ke rutinitas yang sama. Menyiapkan air hangat untuk ibu, mengecek obatnya, lalu berangkat kuliah dengan langkah cepat. Di jalan, aku melewati anak-anak sekolah yang tertawa, para pekerja yang sibuk, dan langit yang mulai terang. Aku merasa seperti bagian kecil dari dunia yang terus berputar. Tapi aku bersyukur masih menjadi bagian dari putaran itu. Setiap langkah terasa berat. Tapi di dalam hati aku tahu, ini adalah bentuk cinta yang paling nyata, berjuang tanpa banyak kata, berkorban tanpa banyak alasan, dan bertahan tanpa menuntut balasan. Kadang aku lelah, aku berbisik dalam hati. Tapi ketika melihat ibu tersenyum, semua rasa lelah itu hilang begitu saja. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar, berpikir tentang hari esok yang mungkin akan sama melelahkannya. Tapi aku tersenyum, karena bagaimanapun, aku masih punya alasan untuk bangun setiap pagi, alasan yang membuat semua ini terasa layak dijalani. Hari-hariku mulai terasa lebih panjang dari biasanya, entah karena jadwal kuliah yang padat, atau karena tubuhku mulai memberi tanda-tanda kelelahan. Kadang, saat dosen menjelaskan, mataku terasa berat. Suara di ruang kelas seperti bergema jauh di telingaku, seolah aku sedang berada di dua dunia, satu di kampus, dan satu lagi di rumah bersama ibu yang mungkin sedang kesepian. Aku masih berusaha mengikuti setiap pelajaran, menulis catatan, mengerjakan tugas, tapi semuanya mulai terasa menumpuk. Malam hari yang seharusnya untuk istirahat, aku habiskan di depan layar laptop, mengetik laporan sambil menahan kantuk. Seringkali aku tertidur di kursi, dan baru terbangun ketika matahari pagi menembus jendela. Pagi itu aku datang ke kampus dengan mata sembab. Aku baru saja begadang menyelesaikan tugas besar yang harus dikumpulkan hari ini. Tapi di jalan, hujan turun deras. Semua pekerjaanku basah kuyup. Kertas laporan yang kubawa di dalam map tidak sepenuhnya terlindungi. Aku tahu itu akan jadi masalah ketika aku menyerahkan tugas kepada dosen.
Beliau melihat kertas itu yang sudah sedikit kusut dan berkata dengan nada kecewa, "Raka, ini laporanmu." "Iya, Bu. Maaf, tadi pagi hujan Raka." Potongnya lembut tapi tegas. "Kamu anak yang saya tahu selalu berusaha. Tapi kamu juga harus belajar menghargai waktu dan tanggung jawab. Kalau terus begini, kamu akan kewalahan." Aku menunduk. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang tidak melukai kulit, tapi langsung menembus hati. Aku ingin menjelaskan segalanya tentang ibu, tentang pekerjaan, tentang malam-malam panjang tanpa tidur tapi lidahku keluh. "Saya mengerti, Bu," kataku akhirnya. "Saya akan berusaha lebih baik lagi." Sepanjang hari, aku berjalan seperti bayangan. Dimas menatapku khawatir saat kami duduk di kantin. "Kau kenapa, Ra? Mukamu pucat." "Cuma kurang tidur," jawabku singkat. "Kau harus jaga diri. Jangan sampai jatuh sakit. Ibumu butuh kamu." Ucapan itu menamparku halus. "Ya, Ibu." Setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu ingat wajahnya. Tapi di sisi lain, aku juga merasa semakin sulit menyeimbangkan semuanya. Malamnya, setelah pulang kerja, aku menemukan ibu duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tampak lemah, tapi matanya hangat. "Raka," katanya lirih, "tadi tetangga datang. Bilang kamu kelihatan capek di jalan." Aku tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Bu. Cuma hari ini agak berat. Kamu istirahatlah. Jangan terus dipaksa. Ibu bisa sendiri kok." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku tahu ibu hanya ingin meringankan bebanku, tapi justru kata-katanya membuatku semakin sadar. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku tidak ingin dia merasa sendirian. Setelah membantu ibu ke kamar, aku duduk di dapur. Di depan segelas air putih, aku menatap kosong. Kadang aku merasa seperti dua orang yang berbeda, Raka si mahasiswa yang harus berprestasi, dan Raka si anak yang harus menjaga ibunya. Dua peran yang sama pentingnya, tapi berjalan di arah yang berlawanan. Kapan terakhir kali aku benar-benar tidur nyenyak? Pikirku dalam diam. Aku mencoba tertawa kecil pada diri sendiri. Hidupku memang bukan kisah heroik yang indah. Tidak ada sorakan, tidak ada penghargaan. Tapi di balik semua lelah ini, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri, cinta pada ibu yang tidak pernah berkurang. Bahkan saat aku merasa hampir jatuh. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bu Maira setelah kelas. "Bu," kataku pelan, "maaf tentang tugas kemarin. Saya sedang merawat ibu yang sakit di rumah. Kadang saya sulit membagi waktu." Bu Maira menatapku lama, lalu menghela napas. "Raka, kamu seharusnya bilang dari awal. Saya tahu kamu anak yang serius. Kalau begitu, izinkan saya bantu dengan memberi waktu tambahan untuk tugas berikutnya." Aku menunduk. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar menghargainya. Tapi janji satu hal," katanya tersenyum. "Jangan berhenti belajar. Karena kalau kamu berhenti, perjuangan ibumu juga berhenti di situ." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Ada orang lain yang memahami. Mungkin hidupku masih berat, tapi setidaknya hari itu aku belajar satu hal penting. Tidak apa-apa meminta waktu untuk bernapas. Dan malam itu, ketika aku menutup mata, aku tidak merasa sesak seperti biasanya. Aku tahu besok mungkin akan kembali melelahkan. Tapi ada sedikit cahaya baru di dalam hatiku, keyakinan bahwa setiap perjuangan, sekecil apapun, selalu berarti jika dijalani dengan tulus. Waktu berjalan pelan, tapi di dalam diriku, semuanya terasa semakin cepat dan berat. Hari-hariku mulai terasa seperti putaran yang tak berujung. Bangun pagi, membantu ibu, kuliah, bekerja, pulang malam, lalu tidur sebentar sebelum semuanya dimulai lagi. Seperti roda yang berputar tanpa berhenti. Awalnya aku pikir aku kuat. Aku selalu bilang pada diri sendiri bahwa semua ini hanya sementara, bahwa kesabaran akan membuahkan hasil. Tapi semakin lama, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah di dalam hati. Seperti ada ruang kosong yang perlahan membesar. Malam itu aku duduk di depan jendela kamar, memandangi lampu jalan yang temaram. Di luar sana, dunia terlihat damai. Tapi di dalam kepalaku, semuanya berisik. Ada suara-suara kecil yang bertanya, "Sampai kapan kamu bisa bertahan, Raka?" Aku tidak tahu jawabannya. Aku hanya tahu aku tidak bisa berhenti. Kalau aku berhenti, pikirku, siapa yang akan menjaga ibu? Telepon dari Dimas datang malam itu. "Ra, besok ada rapat panitia seminar. Kau datang, kan?" Aku terdiam sejenak. "Kayaknya nggak bisa, Dim. Aku harus pulang cepat. Ibu sendirian di rumah." "Kau selalu bilang begitu," katanya pelan. "Kau nggak capek?" "Capek," jawabku jujur. "Tapi aku nggak punya pilihan." Suara Dimas terdengar iba. Ia tidak menasihatiku lagi, hanya diam.
dan diam itu terasa seperti pelukan yang tak terucap. Ketika aku mematikan telepon, aku berjalan ke kamar ibu. Ia sudah tidur, tubuhnya terbaring lemah tapi wajahnya tenang. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Di wajahnya aku melihat segala alasan mengapa aku tidak bisa menyerah. Tapi di saat yang sama, aku juga sadar, aku mulai kehilangan bagian dari diriku sendiri. Kadang, di sela jam kerja, aku melihat anak-anak muda lain bercanda, tertawa, atau berbicara tentang rencana liburan. Aku hanya bisa tersenyum. Aku lupa kapan terakhir kali aku benar-benar tertawa tanpa beban. Mungkin sudah lama sekali. Suatu malam, aku mencoba menulis sesuatu di buku catatanku, sesuatu yang dulu sering kulakukan. Dulu aku punya mimpi menjadi penulis. Aku suka bercerita tentang kehidupan sederhana, tentang cinta, tentang keluarga. Tapi malam itu, pena di tanganku berhenti di tengah halaman kosong. Aku tidak tahu harus menulis apa. Apakah mimpiku sudah mati? Tanyaku dalam hati. Aku menatap jendela lagi. Langit malam penuh bintang, tapi rasanya jauh sekali. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya desahan panjang. Raka, suara lembut memanggilku dari kamar ibu. Aku segera berlari kecil ke sana. Ibu sedang duduk, mencoba meraih gelas air di meja kecil. Ibu haus, katanya lirih. Biar aku ambilkan, Bu, jawabku sambil membantu. Setelah itu, aku duduk di sampingnya. Kamu belum tidur? Tanya ibu. Belum, Bu, lagi nggak bisa tidur. Ibu tersenyum kecil. Kamu terlalu banyak mikir. Nak, kadang hidup nggak perlu terlalu dikejar. Cukup dijalani, satu hari sekali. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan. Aku menatap wajahnya yang kini tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Bu, kataku pelan. Kalau suatu hari aku nggak kuat, gimana? Ibu menatapku lama, lalu menjawab lembut. Kuat itu bukan berarti tidak pernah jatuh. Raka, kuat itu ketika kamu jatuh, tapi masih mau berdiri lagi. Malam itu aku menangis dalam diam. Air mataku jatuh di tangan ibu yang kugenggam erat. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami hanya duduk di sana, saling diam. Tapi dalam diam itu ada ketenangan yang aneh, seperti dua jiwa yang saling menguatkan meski sama-sama rapuh. Setelah ibu tertidur lagi, aku kembali ke kamarku. Aku menulis satu kalimat di buku yang tadi kosong. Aku mungkin lelah, tapi aku belum selesai. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti doa. Aku tahu, mungkin besok aku akan lelah lagi, mungkin aku akan jatuh lagi. Tapi malam itu aku belajar satu hal. Aku tidak perlu sempurna untuk tetap berjuang. Aku hanya perlu terus berjalan, satu langkah demi satu langkah. Seperti yang ibu bilang, cukup jalani, satu hari sekali. Aku mulai percaya bahwa setiap masa sulit punya caranya sendiri untuk memberi ruang bagi harapan. Mungkin tidak besar, tidak juga datang dengan kilau cahaya yang menakjubkan. Kadang, harapan itu datang dalam bentuk sederhana, sebuah ucapan kecil, sebuah kebaikan yang tidak direncanakan, atau bahkan sekadar seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Hari itu aku hampir terlambat masuk kerja. Setelah kuliah, aku berlari menuju toko tempatku bekerja, membawa rasa lelah yang sudah menumpuk sejak pagi. Di dalam toko, Pak Arif, atasanku, sudah berdiri di dekat meja kasir. Wajahnya tegas seperti biasa, tapi matanya lembut. Raka, katanya, kamu kelihatan pucat. Kamu belum makan, ya? Aku sedikit gugup. Tadi cuma sempat roti, Pak. Ia menghela napas panjang. Kamu kerja bagus, tapi tubuhmu juga butuh tenaga. Jangan sampai tumbang, nak. Aku tersenyum kecil. Saya kuat, Pak. Cuma lagi banyak pikiran. Pak Arif diam sebentar, lalu bertanya dengan nada hati-hati, ini soal ibumu, ya? Aku menatapnya terkejut. Sepertinya ia sudah mendengar dari teman kerjaku. Aku mengangguk perlahan. Iya, Pak, ibu masih sakit. Kadang saya takut ninggalin dia terlalu lama di rumah. Pak Arif tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke meja, lalu mengambil selembar kertas. Mulai minggu depan, kamu masuk setengah jam lebih siang. Gajimu tetap sama. Kalau ada hal mendesak di rumah, kabari saya. Jangan dipendam. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Pak, terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus balas gimana. Nggak usah dibalas, Rak, katanya tersenyum. Kadang kita cuma perlu sedikit waktu supaya hidup terasa lebih ringan. Kata-kata itu menempel lama di kepalaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar memahami berat langkahku tanpa perlu aku jelaskan semuanya. Beberapa hari kemudian, Dimas juga datang ke rumah membawa makanan. Ia jarang berkunjung karena tahu aku sibuk. Tapi sore itu ia tiba-tiba muncul di depan pintu sambil tersenyum lebar. Aku masak sendiri, loh, katanya sambil mengangkat kantong plastik berisi kotak nasi.
Aku tertawa kecil. Kau masak. Dunia pasti sedang aneh. Anggap saja latihan jadi teman yang berguna, katanya santai. Kami makan bersama di ruang tamu. Ibu juga tersenyum senang melihat suasana rumah yang jarang seramai itu. Dimas, kata ibu, terima kasih sudah datang. Raka jarang makan kalau sendirian. Tenang saja, Bu, jawab Dimas sambil tertawa. Saya pastikan dia makan hari ini. Tawa kecil kami sore itu terasa seperti udara segar yang masuk ke dada. Sekilas, aku lupa bahwa hidupku sedang berat. Rasanya hangat, seperti ada ruang baru di dalam hati yang sempat sesak terlalu lama. Malamnya, aku duduk di halaman depan rumah. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Aku memejamkan mata dan membiarkan pikiranku melayang. Aku teringat kata-kata Pak Arif, tawa Dimas, dan senyum ibu yang perlahan mulai terlihat lebih segar. Ternyata, kataku dalam hati, aku nggak sendirian selama ini. Aku hanya terlalu sibuk menanggung semuanya sendiri sampai lupa kalau ada orang lain yang mau menolong. Ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Tidak besar, tapi nyata. Mungkin beginilah bentuk harapan yang sebenarnya tidak datang dalam kilatan cahaya, melainkan dalam perhatian kecil yang membuat kita sadar bahwa hidup masih pantas dijalani. Sebelum tidur, aku menghampiri kamar ibu. Ia sudah terlelap. Aku menatap wajahnya dalam cahaya redup lampu meja. Tanganku terulur, membetulkan selimut di tubuhnya. Ibu, bisikku pelan, aku janji, aku akan terus berjuang. Tapi kali ini, aku nggak mau berjuang sendirian. Malam itu aku tidur lebih tenang daripada biasanya. Tidak karena semua masalah selesai, tapi karena hatiku tahu, di tengah lelah dan tanggung jawab yang berat, selalu ada tangan-tangan yang siap menolong, bahkan ketika kita merasa sudah tidak mampu lagi meminta. Pagi itu terasa berbeda, udara terasa lebih segar dari biasanya, dan cahaya matahari yang menembus jendela kamar seolah membawa kabar baik yang tidak kuharapkan datang secepat ini. Mungkin aku hanya terlalu lelah, tapi entah mengapa, hari itu hatiku terasa lebih ringan. Seperti biasa, aku bangun lebih awal, menyiapkan air hangat, bubur, dan obat untuk ibu. Ketika aku masuk ke kamarnya, aku tertegun. Ibu sedang berusaha bangkit sendiri, perlahan tapi pasti, mencoba menegakkan tubuhnya tanpa bantuan. Gerakannya masih kaku, tapi matanya penuh semangat. Ibu, jangan dipaksakan, kataku cepat-cepat sambil menghampiri. Ibu menoleh padaku dan tersenyum kecil. Gak apa-apa, nak. Ibu mau coba, katanya, otot harus dilatih pelan-pelan, kan? Aku membantu menopangnya perlahan. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku melihat keinginan hidup yang begitu kuat di matanya. Beberapa minggu terakhir, aku memang melihat sedikit perubahan pada ibu. Nafsu makannya mulai membaik, ia lebih sering berbicara, dan sesekali memintaku menemaninya duduk di teras. Tapi pagi itu, ketika ia mencoba berdiri sendiri untuk pertama kalinya, rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Pelan-pelan, Bu, kataku lembut sambil menahan bahunya. Ibu bisa, katanya dengan napas tersengal. Sedikit lagi, Ra. Dan benar saja, dalam beberapa detik yang terasa sangat panjang, ibu berhasil berdiri tegak, walau hanya sebentar. Aku menatapnya dengan mata yang mulai memanas. Bagus, Bu, itu luar biasa. Ibu tersenyum, lalu pelan-pelan duduk lagi. Lihat, ibu bilang juga apa? Ibu kuat. Aku tertawa kecil, tapi air mata sudah mengalir di pipi tanpa bisa kutahan. Aku memegang tangannya, hangat dan bergetar pelan. Ibu hebat, kataku dengan suara parau. Ia membalas genggamanku. Kamu juga, Raka. Tanpa kamu, mungkin ibu sudah menyerah. Kalimat itu menusuk hatiku dengan cara yang lembut. Selama ini aku sering merasa sendirian dalam perjuangan. Tapi hari itu aku sadar, ibu juga berjuang, hanya saja dengan caranya sendiri. Hari-hari setelah itu terasa lebih hidup. Setiap sore, aku menemani ibu berlatih berjalan di halaman. Langkahnya masih goyah, tapi setiap kemajuan sekecil apapun terasa seperti kemenangan besar. Dimas sering datang membantu, kadang membawakan makanan, kadang hanya duduk mengobrol dengan ibu sambil tertawa ringan. Raka, kata Dimas suatu sore, lihat ibumu sekarang. Dia lebih kuat dari kita berdua. Aku tertawa. Jangan-jangan nanti malah dia yang nyuruh aku istirahat. Ibu yang mendengarnya hanya tersenyum dari kursi. Kalau kamu mau istirahat, Raka, ibu nggak keberatan. Kok, katanya sambil tersenyum nakal. Tawa kami pecah bersama. Tawa yang lama sekali tidak terdengar di rumah ini. Rasanya hangat. Rasanya seperti kehidupan mulai kembali masuk lewat celah-celah dinding rumah yang dulu hanya diisi diam dan doa. Malamnya, aku duduk di halaman, menatap langit yang cerah tanpa awan. Angin malam menyentuh kulit wajahku pelan.
Aku teringat semua malam yang dulu kulalui dengan air mata dan rasa lelah. Sekarang, untuk pertama kalinya, aku bisa menghembuskan napas panjang tanpa rasa sesak di dada. Ternyata doa memang butuh waktu, bisikku dalam hati. Tapi saat dijawab, jawabannya selalu datang di waktu yang paling tepat. Aku tahu perjuanganku belum selesai, masih banyak hal yang harus kukerjakan. Kuliah belum selesai, pekerjaan masih harus dijaga, dan ibu masih butuh perawatan. Tapi kini aku punya sesuatu yang dulu hampir hilang, keyakinan bahwa tidak ada yang sia-sia dari setiap langkah yang sudah kulalui. Sebelum masuk tidur, aku menatap ibu yang sudah tertidur pulas di kamarnya. Senyumnya tenang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan sedikit kedamaian setelah badai panjang. "Terima kasih, Bu," bisikku pelan. "Sudah berjuang bersamaku." Malam itu aku tidur dengan hati yang penuh. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada kecemasan berlebih. Hanya rasa syukur yang hangat, sederhana, dan jujur. Untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa mungkin semua perjuangan ini benar-benar mulai menemukan artinya. Waktu terus berjalan, tanpa pernah menunggu siapapun. Tapi kini, setiap hari yang lewat terasa lebih bermakna. Aku masih bekerja, masih kuliah, masih merawat ibu. Bedanya, sekarang semuanya terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tapi karena hatiku mulai terbiasa bersyukur, bukan mengeluh. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya aku sampai di hari yang dulu terasa begitu jauh, hari wisudaku. Di pagi yang cerah itu, aku berdiri di depan cermin dengan toga hitam di pundak. Rasanya tidak nyata. Setiap lipatan kain itu seperti menyimpan cerita tentang malam-malam tanpa tidur, tentang lelah yang tak pernah usai, dan tentang doa yang diam-diam kupanjatkan di setiap napas. Sebelum berangkat ke kampus, aku masuk ke kamar ibu. Beliau duduk di kursi roda, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Rambutnya tersisir rapi, dan senyum di wajahnya membuat seluruh kelelahan yang pernah kurasakan seolah terhapus. "Raka," katanya pelan, "ibu nggak pernah nyangka bisa lihat hari ini." Aku berlutut di depannya. "Ini semua karena ibu, Bu. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku nggak akan sampai sejauh ini." Ia menggeleng pelan. "Bukan karena ibu, Nak. Ini karena kamu nggak pernah berhenti berusaha." Aku menunduk, menahan haru yang mulai mengalir di dada. Dalam diam, aku menggenggam tangannya. Tangan yang dulu lemah kini terasa lebih kuat. Dalam genggaman itu, ada seluruh perjalanan hidup kami, pahit, lelah, dan akhirnya hangat. Ketika upacara wisuda selesai, aku tak langsung pulang. Aku berdiri di halaman kampus, menatap langit yang biru luas. Di sekelilingku, teman-teman tertawa, berfoto dengan keluarga mereka. Aku hanya tersenyum sendiri, merasa cukup dengan apa yang kumiliki. Tidak ada sorak-sorai besar, tidak ada pesta, tapi ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di rumah, aku menyerahkan map berisi ijazah ke tangan ibu. "Bu, ini hasil kerja keras kita berdua." Ia menatap lembar itu lama, lalu menatapku. "Kamu berhasil, Raka." "Kita berhasil, Bu," jawabku pelan. "Karena tanpa ibu, aku nggak akan punya alasan untuk berjuang." Ibu tersenyum, matanya berkaca-kaca, tapi senyum itu penuh kehangatan. Ia menarik tanganku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdiri dengan bantuan tongkatnya, lalu memelukku. "Terima kasih, Nak," bisiknya di bahuku. "Kamu sudah membuat ibu bangga." Pelukan itu terasa seperti jawaban atas semua doa yang pernah kupanjatkan dalam keheningan malam. Aku tidak bisa menahan air mata, tapi kali ini, air mata itu bukan karena lelah atau sedih, melainkan karena rasa syukur yang begitu dalam. Malamnya, aku duduk sendirian di teras rumah. Udara hangat, langit penuh bintang. Di dalam rumah, ibu sudah tertidur dengan tenang. Aku menatap ke langit, membiarkan pikiranku melayang ke masa lalu, semua malam-malam panjang yang kujalani, semua rasa ingin menyerah yang kutahan, semua harapan kecil yang kubisikkan pelan agar tidak hilang di tengah hiruk-pikuk dunia. Dan sekarang, semuanya terasa berharga. Setiap kelelahan, setiap air mata, setiap langkah kecil yang dulu terasa tak berarti, semuanya ternyata menuju ke titik ini. Titik di mana aku akhirnya bisa berkata dengan tenang, semua perjuangan itu tidak sia-sia. "Terima kasih, Tuhan," bisikku lirih, "karena kau beri aku kekuatan untuk tetap bertahan. Terima kasih karena kau kirimkan cinta lewat sosok seorang ibu yang tak pernah berhenti percaya." Aku memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahku lembut. Di dada, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, rasa damai karena akhirnya, setelah begitu lama berlari, aku bisa berhenti sejenak dan tersenyum. Hidup tidak akan pernah mudah. Aku tahu itu. Akan ada hari-hari baru yang melelahkan, tanggung jawab yang terus menunggu. Tapi kini aku punya bekal yang tidak akan pernah habis. Cinta, kesabaran,
dan keyakinan bahwa tidak ada perjuangan yang benar-benar sia-sia jika dijalani dengan hati yang tulus. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, aku akhirnya bisa berkata pada diri sendiri, aku bekerja, aku kuliah, aku merawat orang tua yang sakit, dan aku bahagia, karena semua itu membentuk siapa aku hari ini.